Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Lanjutan tafsir Jalalain surah Al-Baqarah ayat berapa? 105. 105. Kitab saya nggak ada ayatnya. Nggak ada nomor ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yawaddul ladzina kafaru, tidak menginginkan oleh orang-orang yang kafir mereka. Ma yawaddul ladzi, tidak menginginkan oleh orang-orang yang kafir mereka. Siapa orang yang kafir itu? Min bayan. Siapa orang kafir itu? Min ahlil kitabi, dari ahlil kitab. Ahlil kitab Yahudi Nasrani. Walal musyrikin, dan tidak pula dari orang musyrik. Minal arabi, orang musyrik minal arabi, dari kalangan Arab. Atufun ala ahlil kitabi. Atufun khobar, mubtadanya mahdhuf, takdirnya huwa. Dia musyrikin, itu atufun, ataf ala ahlil kitab, kepada ahlil kitab. Maknanya ma yawaddul ladzi, tidak menginginkan oleh orang-orang yang kafir mereka. Siapa mereka yang kafir? Min bayan, kepada fa'il kafaru. Siapa mereka itu? Min ahlil kitab, dari ahlul kitab. Wala wa ataf la lanafi musyrikin, ataf pada ahli. Dari ahlul kitab wal musyrikin, dan dari orang-orang musyrik dari Arab. Wa min lil bayani, bermula min. Min huruf jar di min ahlil kitab, itu lil bayan. Min bayan, maknanya bayan, menjelaskan. Siapa mereka? Nyata dari, ya. Kalau kita mau mengartikan sesuai aturan, tidak menginginkan oleh orang-orang yang kafir mereka. Siapa mereka yang kafir? Nyata dari ahlil kitab. Tambah kata nyata, karena bayan. Nah, kan gitu cara mengartikan, kan? Kalau min tab'id berarti sebagian. Wa minan nasi may yaqulu, dan sebahagian manusia langsung. Itu namanya min tab'id. Dan sebahagian manusia may yaqulu, itu orang yang berkata. Jadi min faedahnya banyak. Kita udah dua dulu. Min tab'id bermakna ba'du, kemudian min bayan bermakna bayan, nyata. Apa yang diinginkan, apa yang tidak diinginkan oleh orang kafir, oleh orang musyrik? Ayyunazzala alaikum min khairin, akan bahwa diturunkan kepadamu khairun. Nah, jadi khairun itu khairin di sini, ya, ada amin, ya. Khairun itu naib fa'il yunazzala. Akan bahwa diturunkan kepadamu min khairin, dari kebaikan. Apa makna kebaikan? Wahyin, wahyu. Jadi khair maknanya wahyu. Bahwa diturunkan kepadamu dari wahyu, min rabbikum, dari Tuhanmu. Min zaidatun. Nah, zaidatun khabar, mubtadanya mahdhuf, takdirnya hiya. Bermula dianya min, itu zaidah. Min zaidah. Artinya begini, jadi berarti khairun jadi naib fa'il nazala. I'rabnya gimana? Min huruf jar. Dalam Quran nggak disebut zaidah, biasanya disebut huruf silah. Min huruf silah atau huruf zaidah juga boleh. Nah, khairin naib fa'il yunazzal, naib fa'il marfu' tanda rafa' dhammah muqaddarah. Dhammah ditakdirkan istighalil mahal, karena sibuk tempat dengan harokat huruf jar zaidah. Nah, itu cara i'rabnya. Mir rabbikum, dari Tuhanmu. Kenapa mereka tidak kepengen Allah menurunkan wahyu kepadamu? Hasadal lakum, ya, maf'ul min ajli. Hasadal lakum, karena iri bagimu. Sekali lagi ayatnya aja, ma yawaddul ladzina kafaru, tidak menginginkan oleh orang-orang yang kafir. Siapa orang yang kafir itu? Min ahlil kitab, nyata dari ahlul kitab, walal musyrikin, tidak pula orang-orang musyrik.
Akan apa yang tidak mereka inginkan? Ayunazzala, bahwa diturunkan kepadamu akan kebaikan, akan wahyu min rabbikum, dari Tuhanmu. Kenapa mereka tidak ingin? Hasadal lakum, karena dengki kepadamu. Hasadal lakum, karena dengki bagimu. Nah, masih ingat tadi kemarin syarat maf'ul min ajli apa aja? Apa? Syarat maf'ul min ajli pertama harus masdar. Yang kedua bersatu zaman, masdar sama zaman fa'il. Yang kedua bersatu fa'il kan? Yang ketiga bersatu fa'il. Nah, ini. Jadi yang tidak ingin orang musyrik, yang dengki juga orang musyrik. Hasadan, bersatu fa'il. Ketika mereka tidak kepingin, ketika itu timbul kedengkian. Kemudian hasadan masdar. Udah apa syaratnya? Nah, itu. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha, dan bermula Allah itu mengkhususkan ianya Allah dengan apa Allah khususkan muta'ala bi rahmatihi, dengan rahmatnya Allah. Apa makna rahmat di sini? Nubuwatihi, kenabiannya. Bermula Allah itu yakhtassu, mengkhususkan ianya Allah bi rahmatihi, dengan kenabiannya Allah. May yasha'u, akan siapa yang berkehendak ianya Allah. Ngapain orang musyrik protes-protes, nggak suka Allah turunkan wahyu kepada Nabi? Orang Nabi itu pilihan Allah, suka-suka Allah. Ya, nggak berhak orang musyrik protes. Nah, itu maknanya. Bermula Allah itu yakhtassu, mengkhususkan ianya Allah bi rahmatihi, dengan rahmatnya, dengan kenabiannya, kenabian dari Allah. May yasha, akan siapa yang berkehendak ianya Allah. Wallahu dzul fadlil azim, dan bermula Allah itu yang memiliki karunia yang agung. Jadi azimina kepada fadli, bukan kepada dzu. Bermula Allah itu dzul fadlil azim. Bermula Allah itu yang memiliki karunia yang besar, ianya karunia. Jadi karunia Allah itu besar. Allah beri kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu yakhtassu. Yakhtassu bisa dua. Yakhtassu bisa muta'adi, bisa lazim. Tadi makna muta'adi. Kalau yakhtassu muta'adi, fa'ilnya mustatir. Takdirnya huwa, kembali ke Allah. May yasha maf'ulnya. Bermula Allah itu mengkhususkan ianya Allah dengan rahmatnya akan siapa yang berkehendak ianya Allah. Gitu. Bisa juga yakhtassu lazim. Kalau lazim fa'ilnya man langsung. Bermula Allah itu yakhtassu bi rahmatihi, terkhususlah, terkhusus dengan rahmatnya Allah oleh man, oleh siapa yang berkehendak ya Allah. Man jadi fa'il. Kalau yakhtassu lazim. Ada dua penggunaannya. Nah, itu. Azim maknanya wasi, luas. Bermula Allah itu dzul fadlil azim, yang memiliki karunia yang besar, yang luas, yang lapang. Nah, sehingga Allah bisa memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, itu sepintas begitu ya. Zaki, huruf mausul. Ada berapa huruf mausul? Udah pernah belajar huruf mausul? Ada isim mausul, ada huruf mausul. Ini penting nih. Karena nggak mungkin ngaji lagi, udah lewat di bab isim mausul dulu, juzuk 1. Ada isim mausul, ada huruf mausul. Isim mausul, isim yang perlu kepada silat dan ait. Yang itu. Kalau huruf mausul cuma perlu kepada silat, nggak perlu kepada ait. Huruf mausul perlu kepada silat, nggak perlu kepada ait. Bahasa lain dari huruf mausul yaitu huruf masdari. Huruf masdariyah. Kenapa disebut huruf masdariyah? Bila ketemu huruf itu bersama fi'il sesudahnya, kita robah jadi masdar.
ada 5. Huruf mausul ada 5. Ma, an, anna, kai, lau. Nah, itu udah pernah saya jelaskan dulu sekali. Itu diingat, itu penting banget. Kalau pengen bisa baca kitab. Kalau ketemu nanti saya jelaskan. Nah, ma, an atau an dulu biar gampang. An, anna, ma, lau, kai. An, anna, ma, lau, kai. Nah, itu. Lanjut satu ayat lagi. Walamma ta'anal kufaru fin naskhi. Manakala menuduh oleh orang kafir pada penghapusan. Naskhi ini sini penghapusan hukum. Walamma ta'anal kufaru, manakala menuduh oleh orang kafir fin naskhi, pada penghapusan hukum. Waqalu, dan berkata oleh mereka kafir, kufar. Apa katanya? Inna Muhammadan ya'muru ashabahul yawma bi amrin wa yanha anhu ghadan nazala. Dan mereka berkata, sesungguhnya Muhammad itu ya'muru, memerintahkan ia ashabahu, akan teman-temannya, al-yawma, pada hari ini, daraf, bi amrin, dengan satu perkara, wa yanha anhu, dan melarang ianya Muhammad anhu, darinya perkara yang tadi, gadan, esok, nazala, ya, niscaya turunlah oleh ma. Nazala jawab lamma. Lamma to'ana nazala. Lamma huruf rabit, lamma huruf ikat, untuk mengikat satu jumlah dengan jumlah yang lain. Dia mesti ada jawabnya. Nah, walamma to'ana, manakala menuduh oleh orang kafir fin naski, dalam penghapusan hukum. Waqalu, berkata mereka kafir, inna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad itu ya'muru ashabahu, memerintahkan ia akan teman-temannya pada hari ini bi amrin, dengan satu urusan, wa yanha anhu, melarang ianya Muhammad darinya satu urusan, gadan, esok hari, nazala, turunlah. Jadi orang kafir nuduh Nabi gimana sih Muhammad? Enggak konsisten gitu, plain plan. Hari ini merintahin ini, besok ini enggak jadi lagi, diganti dengan yang lain misal. Jadi ketika mereka mengatakan seperti itu, Allah menurunkan firman-Nya, ma nansakh min ayatin au nunsiha na'ti bi khairim minha au misliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Titik. Itu ayat yang turun. Jadi ma itu fa'il nazala. Ma nansakh, ma syartiyatun. Bermula ma itu syartiyah. Bermula ma itu syartiyah, maknanya ma isim syarat. Ma isim syarat menjazamkan dua fi'il, makanya nansakh majzum kan? Ma nansakh min ayatin. Bermula apapun. Bermula apapun, nansakh, yang kami hapus. Ma nansakh, apapun yang kami hapus, min ayatin, dari satu ayat. Kita artikan ayat dulu ya. Ma nansakh min ayatin. Bermula apapun yang kami hapus dari satu ayat. Au nunsiha, atau kami buat lupa. Kami membuat lupa akannya ayat. Kami membuat lupa akannya ayat. Na'ti, jawab ma. Niscaya kami datangkan. Majzum tanda jazam, buang huruf ilat. Ya, na'ti. Niscaya kami datangkan bi khairin minha, dengan yang lebih baik minha, darinya ayat. Ma nansakh, bermula apapun yang kami hapus dari satu ayat. Au nunsiha, atau kami membuat lupa akannya ayat. Na'ti, niscaya kami ganti, kami datangkan bi khairin, dengan yang lebih baik darinya ayat. Au misliha, atau misilnya ayat, diganti dengan yang sama, misilnya ayat. Alam ta'lam, apakah kamu tidak tahu?
Annallaha, bahwa sungguhnya Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, itu qadirun, maha kuasa. Alam ta'lam, apakah kamu tidak tahu, annallaha, akan bahwa sungguhnya Allah Ta'ala, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, itu qadirun, maha kuasa. Anna, Allah isimnya, qadirun khabarnya, ala kulli muta'alaq kepada qadir. Kalau susunan normalnya, annallaha qadirun ala kulli syai', ya kan? Tapi didahulukan, ini ada faedahnya. Ini ada faedah. Setiap kata yang berubah dari susunan asli, itu pasti ada maksudnya. Walaupun kita nggak tahu maksudnya, tapi ada maksudnya. Zaidun fil masjid, apa artinya? Fil masjidi Zaidun, apa artinya? Beda nggak itu? Apa bedanya? Susunan normal kan mubtada dulu baru khabar. Zaidun fil masjid, si Zaid dalam masjid. Orang lain ada nggak di masjid? Adira fil fasli, Adira dalam kelas. Orang lain ada nggak dalam kelas? Ada kah? Ada, bisa saja ada. Tapi kalau kita balik, fil fasli Adira, di dalam kelas Adira, itu nggak ada orang lain. Nah, begitu dibalik ada makna tersendiri dia. Itulah bahasa Arab. Ya kan? Nah itu. Nanti kita belajar di ilmu balaghah itu. Makanya balaghah, bayan, ma'ani baru boleh belajar kalau nahunya udah benar. Kalau masih kita i'rab, susah. Na'buduka ya Allah, kami menyembah engkau. Itu bisa saja kita menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Gunung disembah, Allah disembah. Kalau dibalik, iyyaka na'budu, jadi khusus, cuma engkau yang kami sembah. Nah itu. Itulah bahasa Arab. Sesuatu yang susunannya normal, begitu diganti pasti ada tujuannya. Walaupun kita nggak tahu tujuannya, nggak masalah. Nah, itu tujuan bisa kita pelajari selanjutnya. Tapi pasti ada maksudnya. Tuh. Nah begitu juga di sini. Itu mungkin lebih kurang segala sesuatu, nggak ada kecualinya. Allah mampu untuk segala sesuatu. Nah kita ulang lagi, baru tafsirnya. Ma nansakh min ayatin, ma syartiyatun, ma itu isim syarat, berarti menjatamkan dua fi'il. Satu fi'il syarat yaitu nansakh majdzum, satu lagi na'ti. Nansakh majdzum dengan sukun, na'ti majdzum dengan hadzfi harfil illah, buang huruf illah. Ma nansakh min ayatin, apapun yang kami hapus dari ayat. Apa maknanya? Ayat yang bagaimana? Nazala hukmuha. Nazala fi'il madhi. Ayat yang nazala, ayat yang telah turunlah hukumnya ayat. Apapun yang kamu hapus dari satu ayat, nazala hukmuha, yang telah turunlah hukumnya ayat. Ayat Quran yang telah turun hukumnya. Misalkan, misal gini, dulu katanya, kata para ulama ada ayat satu, asyaikhu wa syaikhatu iza zanaya, orang tua laki-laki, tua perempuan, bila berzina maka rajamlah keduanya. Itu udah diturunkan, kemudian dihapus, itu namanya nasakh. Sekarang kalau kita buka Quran nggak ada lagi ayat asyaikhu wa syaikhatu, dihapus. Itu maknanya apapun yang kami hapus dari satu ayat, nadalah hukmuha, ayat yang telah turunlah oleh hukumnya ayat. Imma ma'a lafdhiha, kami hapus adakala bersama lafadznya ayat. Imma ma'a lafdhiha, adakala bersama lafadznya ayat. Maknanya ayatnya langsung dihapus dari Quran, nggak ditulis lagi dalam Quran. Seperti itu tadi, asyaikhu wa syaikhatu. Dihapus ayatnya, hukumnya juga nggak berlaku. Ada juga nanti ayatnya dihapus tapi hukumnya masih berlaku, macam-macam. Ada juga yang ayatnya masih tertulis tapi nggak berlaku hukumnya, ada. Ya, kan? Kita baca aja dulu ya. Imma ma'alafdiha, adakala bersama lafadznya ayat, aula atau tidak. Nah, dah, gitu aja. Tadi kita baca nansakh. Wa fi qira'atin bi dhammin nun min ansakha.
Dan sabit pada satu qiraah, nggak pakai sabit. Wa fi qiraatin, dan pada satu qiraah bi dhammin nun, dibaca dengan dhammah nun, min ansakha, dari ansakha. Jadi qiraah yang lain nunsikh, ma nunsikh, ansakha yunsikhu, ma nunsikh. Ya. Jadi kalau ansakha nunsikh, bagaimana jadi maknanya? Beda lagi maknanya. Ma nunsikh min ayatin, ay na'muruka au na'muru Jibrila binaskhiha. Artinya, kami perintahkan akan kamu, au Jibrila, atau akan Jibril, binaskhiha, dengan menghapusnya ayat. Nah. Jadi kalau nansakh, Allah yang menghapus, apapun yang kami hapus. Kalau nunsikh, apapun yang kami perintah untuk menghapus, baik kami perintah Nabi atau kami perintah Jibril. Nah itu. Na'muruka au Jibrila, kami perintahkan akan kamu atau akan Jibril, binaskhiha, dengan menasahnya ayat. Au nunsiha. Di tafsir saya bukan nunsiha, nansakha. Nansakha. Ini qiraah yang lain. Yang tertulis dalam Quran sekarang, ma nansakh min ayatin au nunsiha. Kita bahas nunsiha dulu kan? Nunsiha. Apa arti nunsiha? Nuakhirha, nuakhirha. Kami takhirkan akannya ayat. Kami takhirkan. Begitu kami takhirkan, fala nazala hukmuha, maka tidak turunlah oleh hukumnya ayat. Wa narfa'u tilawataha, dan kami angkat akan bacaannya ayat. Kami angkat akan bacaannya ayat. Ayatnya enggak ada dalam Quran. Hukumnya juga enggak ada, enggak turun. Au nuakhiruha. Jadi kita baca nuakhiru boleh, nuakhir juga boleh. Kalau kita baca nuakhir berarti kita mengikuti nunsi. Nunsi. Nunsi majdhum. Au nuakhiruha, atau kami akhirkan akannya ayat fi lauhil mahfuz, pada Lauh Mahfuz. Coba baca lagi, wa fi qiraatin bila hamdin ya. Wa fi qiraatin bila hamdin, dan pada satu qiraah dengan enggak ada hamdah. Berarti udah benar kita ini nih. Yang pertama nansa, berarti nansa pakai hamdah. Kemudian beliau menyatakan wa fi qiraatin bila hamdin minan nisyan, dan pada satu qiraah, mana pada satu qiraah, pada qiraah yang lain bila hamdin enggak pakai hamdah. Diambil dari kata nisyan. Paham enggak? Coba baca dulu ayatnya. Ma nansakh min ayatin au nun, ada hamdahnya enggak? Nun siha. Enggak ada kan? Tapi kata beliau, dan pada satu qiraah dengan enggak ada hamdah. Berarti qiraah yang ditulis itu yang enggak ada hamdah kan? Berarti qiraah lain ada hamdahnya. Nansa. Berarti yang benar. Bukan yang benar, yang lebih akurat ini. Qiraah pertama yang tertulis pakai hamdah, qiraah lain enggak pakai hamdah. Di situ kebalik. Tapi enggak apa-apa. Masih bisa dipahami. Jangan dicoret-coret kita, wah. Kalau kitab saya, manansakh min ayatin au nansakha. Pakai hamdah. Nansakha. Baru cocok. Dan pada satu qiraah bila hamdin nggak pakai hamdah, yaitu nunsiha, kan cocok. Tapi kalau duluan tertulis nunsiha, mestinya dan pada satu qiraah dengan pakai hamdah, bukan bila hamdin. Paham nggak masalahnya? Paham. Tapi nggak apa-apa, bisa dipahami. Wa fi qiraatin bila hamdin, dan pada satu qiraah dengan enggak pakai hamdah, yaitu qiraah yang tertulis sekarang, nunsi. Pada qiraah lain berarti ada hamdah, nansa. Kalau nansa kami tunda, kalau nunsi kami lupa. Kan beda? Nansa itu menunda, kalau nunsi membuat lupa. Bagaimana maknanya kalau enggak pakai hamdah? Nunsikaha. Nunsikaha. Nunsi dari ansa. Ansa yunsi. Majdhum ya-nya hilang. Kaf maf'ul pertama, ha maf'ul kedua. Nunsikaha. Dan kami membuat lupa akan kamu akannya ayat. Nunsikaha. Kami buat lupa akan kamu akannya ayat.
Apa makna kami buat lupa? Namhuha. Kami hapus akannya ayat. Namhuha. Kami hapus akannya ayat. Min qalbika, dari hatimu. Udah beres maknanya, Paul? Aman? Maknanya udah beres? Belum? Yang mana belum beres? Yang mana? Nunsikaha. Kami buat lupa akan kamu. Ansa yunsi. Cuma ya-nya hilang karena majdhum. Nunsikaha, kami buat lupa akan kamu, ha, akannya ayat. Apa makna kami buat lupa? Namhuha. Kami hapus akannya ayat. Min qalbika, dari hatimu. Wa jawabu syarti na'ti. Bermula jawab syarat itu na'ti. Tadi di awal ma nansak ma syartiyah. Karena syartiyah perlu kepada jawab. Mana jawabnya? Na'ti. Wa jawabu syarti na'ti. Bermula jawab syarat itu na'ti. Ulang lagi ayatnya. Apapun yang kami hapus dari satu ayat, atau kami tunda akannya ayat, atau kami buat lupa akannya ayat, na'ti bi khairin minha, niscaya kami ganti. Bi khairin minha, dengan yang lebih baik darinya ayat. Apa makna lebih baik? Anfa'a lil ibadi, yang lebih bermanfaat bagi hamba. Fis suhulati, pada kemudahan. Au kasratil ajri, atau pada banyak pahala. Ya. Makna khairin anfa'a, yang lebih bermanfaat bagi hamba. Fis suhulati, dalam kemudahan. Au kasratil ajri, atau banyaknya pahala. Au misliha, atau misalnya ayat. Fit taklifi wasawabi, pada taklif dan pahala. Allah turunkan satu hukum, kadang Allah hapus hukum itu, Allah ganti dengan hukum yang lebih baik. Mana lebih baik? Lebih banyak pahalanya, lebih ringan. Nah. Contohnya kalau dalam Quran begini, tadinya Allah mewajibkan, bila orang Islam, satu orang Islam ketemu 10 orang kafir, nggak boleh lari. Wajib melawan. Kita sendiri, orang kafir 10, wajib lawan. Kan berat banget. Kemudian ayat itu, hukum itu Allah hapus, Allah ganti dengan 2 orang. Seorang muslim ketemu 2 orang kafir dalam peperangan, nggak boleh lari. Wajib melawan. Kan lebih ringan kan? 1 lawan 10 jadi 1 lawan 2. Lebih ringan. Makanya orang Islam itu harus kuat-kuat. Harus bisa karate kan, kungfu gitu, silat paling kurang. Tuh. Atau sama, ada juga hukumnya yang sama. Nah, diganti dengan yang sama pahalanya. Tuh. Alam ta'lam, apakah kamu tidak tahu bahwa sungguhnya Allah atas segala sesuatu itu Maha Kuasa. Allah mampu melakukan apapun. Di antara yang Allah mampu apa? Wa minhun naskhu wat tabdilu. Wa minhu, sebahagian darinya. Syai'un qadir atau syai'in qadir. Minhu, sebahagian darinya sesuatu yang Allah mampu. Itu an-naskhu, menghapus hukum, wa tabdilu, dan mengganti hukum. Ya. Wal istifhamu litakrir, dan bermula istifham litakrir, bagi pengakuan. Takrir atau takrir aja ya. Bermula istifham itu bagi takrir, bagi penetapan. Takrir, penetapan. Istifham yang dimaksud istifham alam ta'lam. Alam ta'lam, hamzah itu istifham. Apakah kamu tidak tahu? Nah, kalau Allah itu Maha Kuasa, nah, artinya Allah Maha Kuasa itu hal yang mesti diakui oleh semua orang. Di antara lain Allah mampu merubah-rubah hukumnya. Nah, itu titik di situ. Lutfi, huruf istifham ada berapa, Lutfi? Huruf istifham
Berapa? Berapa? Huruf istifham. Dua apa aja? Huruf istifham ada dua, hamzah dan hal. Hamzah dan hal. Selain dua huruf itu, isim semua. Kalau ada yang berkaitan dengan kata tanya, selain hamzah dan hal itu pasti isim istifham. Kaifa isim istifham. Aina isim istifham. Mata isim istifham. Ayu isim. Apa lagi? Ma isim. Man isim. Nah itu. Huruf istifham, isim istifham enggak beramal, enggak ada tugasnya. Kan kita harus bisa membedakan ma ada ma nafi, ada ma istifham, ada ma isim syarat, ya kah? Ada ma mausul, banyak banget ma. Ma aja banyak banget. Nah, ada ma zaidah, ada ma masdariyah. Dari dulu berapa ma coba? Udah 7 ma yang kita ingat sementara ya. Ada ma isim istifham, mas muka, siapa namamu? Ada ma isim mausul, ya kan? Ada ma isim syarat. Tadi ketemu manansa. Ada udah 3. Ada ma apa? Ada ma masdariyah udah 4. Apa lagi? Ada ma nafi, ya kan? Ada ma zaidah. Udah 6. Udah 6 ma. Nanti ketemu lagi. Ada ma hijaz, ma nafi hijaz. Sama seperti laisa. Rafa isim nasa khabar ada. Tapi ma nafi itu. Ya. Ma apa lagi? Banyak banget ma. Ada ma kafah kemarin. Qolama. Qallama kan? Ma kafah. Nah, seperti ma di innama, ma kafah juga. Innama. Begitu ada ma itu inna tidak beramal lagi. Ya kan? Itu ma kafah. Nah, tulis itu ma. Begitu juga man. Man juga banyak banget. Ada man istifham tadi. Kita harus bisa membedakan. Ada man mausul. Apa lagi? Man istifham, man mausul, man isim syarat kan? Ada man isim syarat. Ada 3 kayaknya. Ada lagi nggak man? Man isim syarat, man isim mausul, man istifham. Kayaknya nggak ada lagi, udah 3 doang man. Man. Ya itu dia, banyak. Wow, wow juga banyak wow. Itu nanti kita tugasnya membedakan kan. Ada wow ra'ata, sebenarnya wow ra'ata semua. Wow ra'ata. Nanti ada juga yang disebut wow isti'naf, ya kan? Ada orang menyebutnya wow ibtida, ya kan? Ada orang menyebutnya wow kasam. Ada orang menyebutnya wow rubba. Udah berapa? Wow isti'naf, wow ibtida, wow kasam, huruf jar kan? Wow rubba. 4. Wow apa lagi? Wow, wow hal. Masih ada satu lagi. Wow apa? Wow, wow farqiyah. Yang ada di Amrun. Kalau Umar nggak pakai wow. Kalau Amrun kan ada wow tuh. Itu wow farqiyah. Udah berapa? Itu tulis itu. Itu makanya kalau ngaji harus ada buku catatan. Enggak? Itu kalau cari sendiri kan lama dapatnya satu-satu di kitab. Nah, tulis. Wallahu a'lam bishawab, ilaihil marji wal ma'ab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin.